Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di pertemuan kali ini kita akan membahas digital imaging dasar dalam desain grafis. Baik mahasiswa sekalian, pada pertemuan ke-11 kita akan melanjutkan pembahasan dari materi sebelumnya setelah kalian memahami teknik editing dan manipulasi foto dasar. Kini kita masuk ke salah satu bidang penting dalam desain modern, yaitu digital imaging. Digital imaging adalah keterampilan yang banyak digunakan dalam pembuatan poster film, iklan komersial, desain fantasi, manipulasi foto, tingkat lanjut, dan komposisi visual yang kompleks. Jadi materi ini sangat penting bagi kalian yang ingin menjadi desainer profesional, editor foto, atau konten kreator visual. Nah, apa sih itu digital imaging? Digital imaging adalah proses mengolah, menggabungkan, dan memodifikasi berbagai elemen visual, baik foto, tekstur, cahaya, maupun ilustrasi, untuk menghasilkan gambar baru yang kreatif dan menarik. Di sini saya akan menjelaskan perbedaannya. Untuk editing foto, memperbaiki foto yang sudah ada, contohnya yaitu memperbaiki warna, menghapus noda, dan mengganti background. Sedangkan manipulasi foto yaitu mengubah isi foto, contohnya seperti menghilangkan objek tertentu atau menambahkan sayap pada manusia. Digital imaging yaitu menggabungkan banyak elemen menjadi karya visual baru, contohnya yaitu membuat poster film fantasi, adegan dramatis, visual surrealis, dan komposisi kompleks. Jadi, digital imaging adalah kombinasi dari kreativitas, estetika, dan teknik manipulasi tingkat lanjut. Sekarang kita akan membahas komponen utama dalam dunia imaging. Dalam dunia digital imaging, kita tidak hanya bekerja dengan satu foto, tetapi banyak elemen. Komponen utamanya adalah foto utama atau main subject, yaitu objek yang menjadi fokus utama. Misalnya seperti model manusia, hewan, bangunan, kendaraan, dan sebagainya. Yang kedua ada background atau latar belakang. Latar belakang harus sesuai dengan tema dan suasana. Contohnya latar hutan untuk tema fantasi, kota gelap dan untuk tema cyberpunk. Elemen tambahan supporting elements dapat berupa cahaya, bayangan, kabut, api, percikan api, efek partikel, tekstur. Semua elemen ini membuat karya lebih hidup. Warna dan cahaya, color dan lighting. Bagian yang paling penting, meskipun kita sudah menggabungkan objek dengan rapi, tanpa kesesuaian cahaya dan warna akan terlihat seperti tempelan. Ini kesalahan yang sering dilakukan pemula. Tools penting untuk digital imaging, Photoshop. Digital imaging tergantung pada beberapa tools kunci. Yang pertama ada pen tool untuk membuat seleksi halus presisi, terutama untuk objek rumit seperti rambut atau bentuk tidak beraturan. Yang kedua ada brush tool, digunakan untuk memberi efek cahaya, bayangan, highlighting, dan atmosfer. Yang ketiga ada layer mask, yaitu teknik yang sangat penting. Dengan layer mask kalian bisa menghapus sebagian objek, mencampurkan elemen, membuat efek fade, menghindari kerusakan pada gambar asli. Yang keempat ada adjustment layer seperti curves, levels, color balance, gradient map. Fungsinya untuk menyamakan warna, selalu komposisi. Yang kelima ada blending mode untuk menciptakan efek tertentu, misalnya overlay untuk membuat cahaya lebih dramatis, multiply untuk membuat bayangan, screen untuk membuat cahaya lebih terang.
Di sini saya akan menjelaskan tahapan proses digital imaging yang profesional. Saya akan menjelaskan tahap-tahapannya seperti alur kerja para desainer industri. Yang pertama yaitu menentukan konsep. Nah, kalian harus tahu tema visual yang ingin kalian buat, contohnya seperti fantasi, distopia, horor, atau nature. Konsep menentukan pemilihan elemen. Yang kedua yaitu mencari bahan foto. Foto harus tajam, resolusinya tinggi, pencahayaan cocok, dan sudut pandang yang sama. Ini penting agar komposisi menyatu. Yang ketiga yaitu menyeleksi objek utama, yaitu menggunakan pen tool, quick selection, dan refine edge. Seleksi harus rapi, terutama di bagian rambut, jari, dan tepi objek. Yang keempat, menyusun komposisi dasar. Letakkan terlebih dahulu objek utama, background, dan elemen pendukung. Pastikan proporsi dan posisi tepat. Yang kelima, menyamakan warna dan cahaya. Ini langkah penting, gunakan color balance, curves, levels, dan gradient map. Tujuannya agar objek dan background terlihat berada dalam suasana yang sama. Yang keenam, menambahkan efek visual, contohnya seperti kabut, cahaya matahari, percikan air, glow, dan debu. Efek akan membuat karya lebih dramatis. Yang ketujuh, menambahkan bayangan dan highlight. Untuk menciptakan efek realistik, bayangan harus mengikuti arah cahaya. Yang kedelapan ada final retouch, yaitu periksa kembali ketajaman, warna, grace, noise, tepi objek. Hasil akhir harus bersih dan profesional. Nah, di sini kita akan membahas jenis-jenis digital imaging yang umum dipelajari mahasiswa. Ada beberapa gaya yang biasa dikerjakan pemula hingga tingkat menengah. Yang pertama ada fantasy imaging, yaitu menggabungkan manusia dengan elemen fantasi seperti sayap, naga, api, dan efek magis. Yang kedua ada surreal imaging, yaitu visual yang tidak mungkin terjadi dalam dunia nyata, contohnya seperti manusia berjalan di air atau benda yang melayang. Yang ketiga ada cinematic poster, yaitu poster film yang menunjukkan mood dramatis dan komposisi kuat. Yang keempat ada double exposure, yaitu menggabungkan dua foto satu komposisi dengan blending mode. Yang kelima ada composite character design, yaitu membuat karakter baru dari gabungan banyak elemen. Nah, di sini kita akan membahas kesalahan-kesalahan umum pemula dalam imaging. Sebagai dosen, saya ingatkan beberapa hal yang sering terjadi dalam melakukan digital imaging, yaitu yang pertama ada objek terlihat seperti tempelan, yang kedua tidak menyesuaikan arah cahaya, yang ketiga objek warna dan background tidak serasi, yang keempat bayangan tidak sesuai, yang kelima tekstur foto berbeda-beda resolusi, yang keenam tekstur banyak efek glow, dan yang terakhir komposisi tidak seimbang. Maka semua kesalahan ini harus dihindari sejak awal. Saya rasa pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini. Sebagai penutup pada pertemuan 11 ini kita belajar bahwa digital imaging adalah proses kreatif yang menggabungkan teknik manipulasi, pemahaman warna, dan estetika visual. Kalian harus sering berlatih membuat komposisi sederhana dulu, kemudian meningkatkan kompleksitasnya. Baik, di pertemuan berikutnya kita akan masuk ke dalam desain branding, desain logo, dan desain identitas visual yang merupakan keterampilan inti dari seorang desainer grafis. Baiklah, itu saja untuk pertemuan kita kali ini. Kurang dan kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.